Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Saya langsung ke Mbak Titi ini sebagai pakar kepemiluan. Mbak Titi, berarti kalau dengan wacana ini dan kalau diwujudkan, kami tidak akan pilih gubernur dong di Pilkada 2024. Eksesnya apa ke tahapan pemilu yang tengah berjalan saat ini? Iya, Mbak Christian, saya ingin melihat usulan Caimin ini dari dua hal. Pertama, bisa jadi ini memang murni sebuah usulan berdasarkan kajian yang sudah dilakukan oleh Caimin dan partai. Atau yang kedua, ini pintu masuk sebagai kritik atas situasi yang ada pada hari ini yang tidak memuaskan terkait dengan pola relasi pusat daerah, terkait dengan kewenangan dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya menjadi trigger terhadap kritik yang diharapkan menjadi pembenahan. Nah, saya sih pribadi berharap ini yang kedua ya. Jadi ini menyadarkan kita bahwa ada banyak hal yang harus ditata sehingga tadi persoalan kewenangan, posisi gubernur dan mekanisme perbaikan elektoral yang harus dilakukan. Nah, bagaimana dengan usulannya sendiri? Usulannya sendiri bisa dilihat dari tiga hal juga. Pertama, urgensi, kedua, konteks, dan yang ketiga, konstitusionalitas usulan. Saya ingin bicara dari sisi urgensi dulu. Kalau dari sisi urgensi, pertama, kita sudah memiliki penataan desain agenda ketatanegaraan yang sebenarnya sudah dipersiapkan cukup lama, yaitu bahwa 2024 kita akan pilkada serentak secara nasional di bulan November. Konsensus politiknya juga sudah muncul hari Rabu 27 November 2024. Menuju ke sana apa yang sudah dilakukan? Tidak ada pilkada di 2022 dan 2023. Semuanya diisi oleh penjabat. 101 daerah di 2022, 170 daerah di 2023 supaya 2024 kita menuju keserentakan pilkada yang sudah didesain meskipun banyak kritik soal penjadwalan, tapi itulah yang hari ini berlaku terkait dengan agenda ketatanegaraan kita. Bisa dibayangkan kalau kemudian misalnya usulan Caimin yang tadi pun Pak Yanuar sudah menyatakan ini perlu dikaji lagi loh, ini statusnya baru usulan, misalnya direalisasikan begitu ya, peniadaan pilkada di 2024, penghapusan jabatan gubernur dan lain sebagainya dengan instrumen hukum. Mestinya instrumen hukum yang bisa melakukan itu kalau penghapusan jabatan ya hanya amandemen konstitusi. Kalau peniadaan pilkada 2024 hanya bisa dilakukan dengan perubahan terhadap undang-undang pilkada dan juga undang-undang Pemda kita. Nah, pertanyaannya dari sisi durasi apakah mampu? Oke lah, dengan kerja kilat dan lain sebagainya, fast track legislation itu bisa dilakukan. Tapi bagaimana implikasinya kepada masyarakat? Ini pasti akan menimbulkan kegaduhan, penolakan aktor-aktor politik yang sudah menunggu begitu ya. Mereka sudahlah harus menerima ada penjabat, tidak ada pilkada. Mereka sudah bersiap-siap membangun konfigurasi dan koalisi politik menuju 2024. Di tingkat daerah maksudnya tiba-tiba ditiadakan. Saya kira 2024 ini pilkada ya. Ini pertaruhannya sangat mahal bagi kita. Jadi saya yakin bahwa saya ingin menanggapi ini sebagai sebenarnya pintu masuk kritik Caimin untuk perbaikan hubungan terkait dengan kewenangan, ya, hubungan baik kewenangan, keuangan pusat daerah dan juga trigger atau pemicu untuk terus memperbaiki praktik demokrasi elektoral kita supaya lebih murah dan kemudian lebih mudah bagi semua pihak dengan tetap mempertahankan pemilihan langsung pastinya. Sudah bergabung bersama kita ada Bang Rifki Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDIP di Komisi 2. Bang Rifki, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi. Saya mau elaborasi lebih jauh sebenarnya mengenai perlu ada perbaikan menurut Mbak Titi, dan Mbak Titi menduga mungkin berharap, bahkan lebih tepatnya berharap ini yang menjadi dasar Caimin menyampaikan acara ini. Ada perlu perbaikan pola relasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah tingkat 1 yaitu gubernur. Di Komisi 2 sendiri, termasuk melalui pemerintahan daerah, di Komisi 2 sendiri apakah terbaca memang ada selama ini dalam praktik ada hal yang perlu diperbaiki dalam pola relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan itu harus dilakukan saat ini? Kalau di Komisi 2, saya dan Bang Yanuar sama-sama anggota Komisi 2. Bang Yanuar ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dari PKB. Kami belum mendiskusikannya secara institusional di Komisi 2 terkait dengan wacana yang dikemukakan oleh Caimin untuk dalam tanda kutip menghapus jabatan gubernur. Kendati demikian, PDI Perjuangan itu diajarkan oleh
Ibu Ketua Umum untuk selalu menjadi partai yang konstitusionalis. Di dalam konstitusi kita pasal 18 disebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Kata gubernur itu tentu tidak bisa semudah itu untuk kemudian kita hapuskan. Bukan hanya kita berdebat soal bagaimana metode atau pola pemilihan yang demokratis. Kendati ada putusan Mahkamah Konstitusi misalnya yang telah memutuskan bahwa tafsir demokratis itu lebih dekat misalnya dengan pemilihan langsung. Tetapi jabatan gubernur itu sendiri yang termaktub di dalam konstitusi, menurut pandangan kami, itu adalah sesuatu yang sudah menjadi konsensus bersama ketika kita melakukan amandemen 1, 2, dan 3, serta 4, yang kemudian merumuskan pasal 18 tersebut. Itu pertama. Nah, karena itu kemudian, kalau kita mau bicara pada level di bawah konstitusi, terkait dengan undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang lain, silahkan. Bagi PDI Perjuangan kita tidak menutup diri untuk kemudian membicarakan hal-hal tersebut. Tetapi kemudian kalau jabatan gubernur dihapus, titik, apapun logika yang dibangun, kami tentu akan mempertahankannya sedemikian rupa. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita bicara keberadaan gubernur, nih Prof Jo kan ada di sini. Kita tahu kita ini sudah mencoba berbagai macam pola keberadaan gubernur. Mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 574 gitu, Undang-Undang 2299 sampai dengan undang-undang yang sekarang tentang pemerintahan daerah dengan berbagai macam pola relasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, gubernur sebagai kepala daerah tingkat 1 dulu sampai dengan posisi gubernur yang seperti sekarang. Dan seluruh dalam tanda kutip uji coba kita terhadap posisi gubernur itu tentu ada plus minus terkait dengan keberadaan gubernur, satu sebagai kepala daerah otonom, yang kedua sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang ketiga, kami menganggap posisi gubernur dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi sangat penting. Karena hakikat kekuasaan itu ada pada pemerintahan pusat, kekuasaan itu bisa didistribusikan kepada unit-unit pemerintahan yang ada di daerah, dan gubernur itu menjadi dalam tanda kutip koordinator dan mediator terhadap unit-unit pemerintahan yang ada di bawah. Dan kita tahu dari sisi politis dan sosiologis, gubernur itu kerap kali menjadi dalam tanda kutip penyelesai berbagai macam masalah lintas kabupaten kota di tempatnya. Ini yang sempat dan dibahas oleh Prof secara Jo sosiologis juga gubernur itu kerap kali itu mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat provinsinya. Saya ingin bicara agak luas sedikit, misalnya begini, ini bisa kita perdebatkan. Ambil contoh misalnya kontestasi Pilpres 2014, 2019, bahkan mungkin 2024. Itu banyak diisi oleh para kepala-kepala daerah di tingkat provinsi. Karena mereka memiliki derajat sosiologis dan politis yang cukup tinggi gitu. Ini di luar bicara soal kewenangan mereka yang diperdebatkan oleh Bang Yanuar dan kawan-kawan. Dan yang terakhir tentu sebagaimana tadi Ayu Titi katakan, Komisi 2 DPR RI, DPR RI secara institusi, pemerintah, penyelenggara pemilu sekarang ini sedang on the track menjalankan tahapan pemilu, termasuk di dalamnya pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang akan kita laksanakan pada tahun 2024. Dan tahapan ini menurut pandangan saya, mari kita sukseskan, kita laksanakan bersama, kita istiqomah terhadap hal ini. Kalaupun ada wacana-wacana terkait dengan itu, saya pikir mari kita buka nanti pasca 2024. Agar kemudian ini tidak mengundang berbagai macam kecurigaan politik. Misalnya untuk menunda pelaksanaan pilkada dan seterusnya. Yang oleh PDI Perjuangan kami menolak tegas wacana-wacana tersebut. Baik. Nah, ada 2 poin dari Bang Rifki tadi soal ini, kalau memang wacana ini harus diwujudkan maka konsekuensinya adalah harus mengubah Undang-Undang Dasar atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Itu bahasannya agak panjang, saya simpan untuk paruh berikutnya. Tapi yang perlu dijawab oleh Pak Yanuar adalah soal momentum. Kenapa di tahun sekarang, sehingga tadi Bang Rifki sempat sebut beberapa spekulasi, kenapa sih mau dekat-dekat 2024 atau di tahun 2023 dimunculkan wacana ini? Benar apa yang disebutkan oleh Bang Rifki beberapa poin tadi, mau menggagalkan pilkada serentak di 2024 atau ada agenda politik lain di balik semua ini muncul sekarang wacananya, Pak Yanuar? Ya, yang pertama gini, orang kemudian akhirnya ribut soal timing, artinya kalau bahasa Mbak Titi konteks lah. Ya wajar saja karena memang timingnya hari ini kita sedang persiapan pemilu. Kemudian orang menghubung-hubungkan
kira-kira begitu. Ini masuk akal juga. Tetapi sebetulnya niat kita adalah kita mengajak semua pihak, ayo ini ada apa sih yang harus kita perbaiki dalam tatanan pemerintahan kita, khusus hubungan pusat dan daerah. Karena kami di lapangan juga menemukan hal-hal yang memerlukan pendalaman bersama. Tadi saya ambil contoh satu, jabatan gubernur di tiap daerah itu rentang kendalinya beda-beda. Ada yang 38 provinsi, 36 provinsi, ada yang terkecil 5 provinsi. Jangan lupa ini lima kabupaten kota maksud ya, Anda ya? kota. Oke, Kabupaten kota ya, kabupaten Oke. kota ya, kabupaten kota itu beda-beda. Loh, selama ini kita anggap ini hal biasa saja karena mungkin sudah berlangsung lama gitu kan. Tapi pada dalam prakteknya itu gubernur yang area kabupatennya luas itu juga tidak bisa melakukan sesuatu pada level optimal. Contoh lain, Mbak, misalnya Pak Yanuar, sebentar Pak Yanuar. Soal poin itu apakah kemudian kalau kita persamakan dengan anggota DPR misalnya, ada kan anggota DPR yang punya dapil lebih luas dibanding dengan dapil yang lain. Ada anggota DPR yang harus memenuhi memperoleh suara lebih banyak dibanding dengan mereka di dapil lain yang tidak banyak penduduknya. Kan seperti itu saja logikanya, dan itu sudah berjalan pada umumnya. Meskipun ini beda konteks, sebetulnya soal dapil kan kita juga terus mengkaji, setiap pemilu itu terus kita kaji karena ada yang disebut dengan ketidakseimbangan antara suara dan kursi. Tapi ini soalnya kan lain. Saya hanya mengambil contoh gini, Mbak, ini contoh lain. Coba bandingkan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini contoh saja, misalnya soal dana transfer daerah. Itu Jawa Barat punya jumlah penduduk hampir 50 juta. Jawa Tengah sekitar 32 juta. Jawa Timur sekitar 39 juta. Tapi dana transfer daerah yang masuk ke situ karena basisnya adalah kabupaten kota, dan kalau dana desa basisnya desa, itu jauh sekali. Dengan 40 juta penduduk, hampir 50 juta penduduk dengan Jawa Tengah saja itu beda. Yang diterima Jawa Barat paling sekitar 70 triliun, tapi kalau Jawa Timur bisa 81 triliun lebih. Dan kalau tidak ada jabatan gubernur, semua masalah itu selesai, Pak Yanuar. Kenapa? Dan kalau tidak ada jabatan gubernur, semua masalah itu selesai. Span of control yang dirasionalisasi itu kan akan menjadi lebih tercipta keseimbangan di antara berbagai wilayah, kira-kira begitu. Nah, itu beberapa hal yang saya kira pemantiknya adalah ini karena soal menjelang pemilu aja jadi ramai gitu kan. Padahal usul ini justru itu pertanyaan saya, Pak Yanuar. Kenapa jadi ramai? Jangan dibalik pertanyaannya. Kenapa, Pak Yanuar? Jangan dibalik pertanyaannya. Kenapa jadi kami yang ikut ramai? Kami mempertanyakan karena kenapa wacananya datang di saat momentum sudah tahapan pemilu sudah jalan mau jelang 2024. Jangan dibalik pertanyaan kepada kami. Bukan. Ini sebetulnya usulan ini bukan usul udah lama yang didiskusikan juga. Baru muncul di publik. Ya karena suasananya lagi pemilu jadi orang terus ikut merespons. Saya kira wajar saja. Berarti ini spontan saja dari Ketua Umum PKB? Tanpa dipikirkan terlebih dahulu? Ini spontan saja dari Ketua Umum PKB? Enggak juga, karena ini kan lagi momen simposium di Nahdlatul Ulama kan. Simposium Saresan, itu statement awalnya. Statement awal itu yang dikupas lebih dalam oleh Caimin, itu sebetulnya soal pemilihan gubernur. Itu yang pointers yang dikaji dalam. Cuma di tengah-tengah itu muncul satu kalimat namanya jika perlu satu waktu dihapus juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi namanya pers kan nyari yang heboh-hebohnya. Yang heboh itu yang dikutip, tapi pendalaman soal pilgubnya justru akhirnya tenggelam. Jadi kita kan terus menjelaskan bahwa duduk perkara ini harus dilihat secara sudut pandang yang lebih. Saya setuju dengan Mbak Titi tadi. Ini pemantik saja untuk kita mendalami ulang soal tatanan pemerintahan di Republik ini yang memang terus-menerus harus kita kaji. Soal timing it's okay, semua kan bisa menyesuaikan. Jika perlu suatu waktu, apakah harus sekarang gitu ya? Itu jadi pertanyaan. Terus yang kedua adalah konsekuensinya adalah penundaan penundaan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang mau saya bahas usai jeda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah di Obrolan Malam.